Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Biselia Rizky, NPM 21901013052, semester 6, kelas PGMIC. Di sini saya akan menerangkan tentang ukuran data, ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Min merupakan nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Min dalam sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Example, data 359. Cara penyelesaiannya ialah 3 tambah 5 tambah 9 sama dengan 17. 17 dibagi 3 sama dengan 11. Selanjutnya modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Example, berapakah modus dari data tersebut? Bila diubah dalam bentuk tabel ialah sebagai berikut. Maka modus dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari sebuah kumpulan data setelah data tersebut diurutkan menurut prinsip ukuran pemusatan data dari terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Nilai median tergantung pada data ganjil atau data genap. Pada data ganjil, nilai median tepat pada satu data di bagian tengah. Sementara pada data genap, nilai median merupakan penjumlahan kedua kata paling tengah kemudian dibagi dua. Contohnya, Mi sama dengan X buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Mi median X data ke N banyaknya data. Berikut salah satu contoh soal. Hitunglah nilai median dari data berikut. Jawaban, urutan data 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, dan 24. Banyaknya data ialah 9. Median X9 tambah 1 per 2 sama dengan X5. X5 bagi data ke 5 sama dengan 15. Selanjutnya terdapat ukuran penyebaran data. Yang pertama jangkauan data atau range. Yang kedua jangkauan antar kuartil. Yang ketiga simpangan kuartil. Yang keempat simpangan rata-rata. Dan yang kelima simpangan baku. Yang pertama jangkauan data atau range. Dengan menggunakan rank, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai rank ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain, selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data juga merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Contohnya, 20, 9, 6, 7, 5, 3, dan 10. Dan untuk mencari data tersebut, maka data yang terbesar bisa dikurangi data terkecil. Contohnya, X maksimal dikurangi X minimum sama dengan 20 kurangi 3 sama dengan 17. Jadi, hasil dari jangkauan data ialah 17. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil. Tentukan terlebih dahulu nilai Q1, Q2, dan Q3. Dari data tersebut diperoleh Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 9, dan Q3 sama dengan 16. H sama dengan 16 kurangi 6 sama dengan 10. Simpangan kuartil. Cara mencari simpangan kuartil data tunggal ialah bisa mengaplikasikan menggunakan rumus yang sudah disebutkan sebelumnya. Dari rumus di atas, kita bisa mendapatkan angka berikut. QD sama dengan setengah H sama dengan setengah 10 per 5. Makanya, L sama dengan 3 per 2H sama dengan 3 per 2, 10 sama dengan 15. Selanjutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ialah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai rank, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Contohnya sebagai berikut. Keterangannya, SR ialah simpangan rata-rata, XI nilai data ke I, X mian rata-rata, N banyaknya data, F frekuensi data ke I. Contohnya ialah sebagai berikut. Yang terakhir simpangan baku standar deviasi.
Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya. Sehingga perlu digunakan simpangan baku karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan-simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Contohnya ialah sebagai berikut. Sekian video dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.